1,212121 dan selanjutnya sama dengan A per B. Dengan A dan B bilangan bulat, tentukanlah A dikurang B. Jadi kita lihat di sini ada pengulangan dua angka ya, di belakang koma dua angka, dua angka, dua angka. Nah, kalau dua angka ini, maka pengulangan dua angka, maka penyebutnya adalah 99. Oke. Lalu karena ini 1, maka 1 dikali 99 yaitu 99. Oke. Nah, tinggal kita A ini adalah 99 ya, ditambah yang di belakang koma ini. Oke, maka menjadi 120. Nah, yang di bawah ini sudah pasti 99 karena penyebutnya 99. Nah, yang ditanyakan adalah A dikurang B, ya, yaitu 120 dikurangi 99 menjadi 21. Sisi panjang suatu persegi panjang 3 kali lebih panjang dari pendeknya. Keliling persegi panjang adalah 72 cm. Ya, berapa sisi pendek persegi panjang tersebut? Ya, jadi sisi pendek itu biasa kita sebut dengan lebar ya. Artinya panjang sama dengan 3 kali lebarnya. Nah, sementara keliling rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, panjang ini kita ganti dengan lebar, yaitu 3 kali lebar. Oke, maka 3 lebar tambah lebar menjadi 4 lebar. Ya, 2 kali 4 lebar sama dengan 8 lebar. Nah, dikatakan kelilingnya 72, ya 72 adalah 8 kali lebar, maka lebarnya adalah 72 dibagi 8, 9. Ya. Nah, kalau nanti ditanyakan panjangnya, maka 9 dikali 3 menjadi 27. Mengerjakan setengah bagian soal ujiannya, kemudian sepertiga bagian sisanya. Ya, jika sisa soal ujian terakhir diselesaikan dalam waktu 15 menit, maka setiap soal membutuhkan waktu yang sama. Dan setiap soal membutuhkan waktu yang sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ujian tersebut. Jadi kita umpamakan bahwa total soal yang ada ya adalah P gitu ya untuk mengerjakannya. Nah, jika dikerjakan setengah bagiannya, maka yang belum dikerjakan adalah setengah bagian lagi. Oke, setelah itu dikerjakan nih sepertiga dari yang sisa. Maka sisa yang belum dikerjakan adalah karena dikerjakan sepertiga, sisanya ya 2/3. 2/3 dari mana? Dari yang belum dikerjakan, yaitu setengah P ya, yang setengah P yang ini. Nah, jadi kalau 2/3 dari setengah P ya tinggal kita jadikan dari ini menjadi kali ya, 2/3 dikali setengah P menjadi sepertiga P. Nah, waktu untuk mengerjakan sepertiga P adalah 15 menit. Jadi untuk mengerjakan keseluruhan P ya tinggal dikalikan dengan 3 semua. Ya, yaitu menjadi 45 menit. Suatu bilangan jika dibagi 5, 7, 25, dan 56 selalu bersisa 3. Tentukan bilangan terkecil yang memenuhi persyaratan tersebut. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, sisa pembagian sama, maka kita bisa menyimpulkan yang dimaksud adalah mencari KPK dari bilangan-bilangan yang ada di soal. Nah, bilangan yang ada di soal 5, 7, 25, 56. 5 dengan 25 KPK-nya adalah 25. Maka 5 ini tidak perlu kita hitung karena sudah ada di sini. 7 juga sama, sudah ada di 56. Oke, jadi sekarang akan kita cari adalah KPK antara 25 dan 56. Nanti kalau ketemu tinggal ditambah 3. Ya. Nah, bagaimana mencari KPK dari dua bilangan ini? Caranya seperti biasa dengan menggunakan kotak. Kita akan bagi dua bilangan ini dengan bilangan prima yang ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai keduanya menghasilkan 1. Jika tidak bisa dibagi oleh bilangan prima yang dimaksud, nanti bilangan tersebut tidak akan berubah. Oke, pertama dibagi 2, yang bisa berubah hanya 56. Dibagi 2 lagi, yang bisa berubah hanya 28. Dibagi 2 lagi, yang bisa berubah hanya 14. Lalu tidak kita bagi 3 karena keduanya tidak bisa dibagi 3. Kita langsung bagi 5. Yang bisa berubah hanya 25. Kita bagi 5 kembali. Yang berubah hanya 5. Terakhir kita bagi 7. Yang berubah 7. Sehingga keduanya menjadi 1 dan 1. Nah, KPK adalah kita kalikan dia semua. Oke. Jadi KPK antara 25 dan 56 adalah
2 pangkat 3, 8 dikali 25 kali 7, ya jadi 56 kali 25 adalah 200 dikali 7 sama dengan 1400. Sehingga 1400 ini nanti kita akan tambah 3, hasil akhirnya adalah 1403. Diketahui akar dari 2,25 1,50 dan akar dari 22,5 adalah 4,74. Nah, ditanya akar dari 0,225. Nah, kalau bertemu soal seperti ini, penting sekali untuk teman-teman mengetahui atau memanipulasi angka yang ada. Ya, 0,225 ini kita bisa ubah menjadi 22,5 ya dikali 0,01 ya. Kalau ini 22,5 kalau dikali 0,01 menjadi 0,225. Nah, perkalian di dalam akar ini bisa kita pisahkan menjadi akar dari 22,5 dikali akar dari 0,01. Oke, nah akar dari 22,5 adalah 4,74, akar dari 0,01 adalah 0,1. Maka hasil akhirnya adalah 0,474. Jika operasi bintang terhadap bilangan real positif didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan A kali B per A tambah B, maka 4 bintang 4 sama dengan, ya, jadi pertama kita lakukan yang di dalam kurung terlebih dahulu, ya. 4 bintang 4 ini adalah 4 kali 4 per 4 tambah 4, ya. 4 kali 4 adalah 16 per 8 yaitu 2. Nah, sehingga kita akan operasikan 4 bintang 2. 4 bintang 2 artinya 4 kali 2 per 4 tambah 2. 4 kali 2 adalah 8, 4 tambah 2 6, maka hasilnya 4/3. Diberikan SN sama dengan 1 min 2 plus 3 min 4 plus dan seterusnya sampai min 1 pangkat n min 1 ya kali n. Nah, di mana n sama dengan 1, 2 dan selanjutnya artinya bilangan asli. Maka berapakah S17 ditambah S33 ditambah S50? Nah, sekarang kita lihat UN ini adalah n ya dengan bilangan ganjil berupa plus ya. Jadi UN ini nilainya 1,2,3 dan selanjutnya artinya sesuai dengan urutannya. Dengan bilangan ganjil merupakan bertanda plus ya, bilangan genap bertanda minus. Maka karena bilangan ganjil bertanda plus, sementara jumlah dari bilangan ganjil rumus dari mulai 1 adalah n kuadrat ya, sementara bilangan genap adalah min dan rumus jumlah bilangan genap mulai dari 2 adalah n kali n plus 1 ya, maka S17 bisa kita jadikan menjadi S8 ditambah S9. Jadi ada 8 bilangan genap mulai dari 2 ditambah 9 bilangan ganjil mulai dari 1. Jadi untuk bilangan genapnya berarti 8 kali 9 tapi bertanda negatif. Untuk 9 bilangan ganjilnya 9 kuadrat ya, 8 kali 9 72 min 72 ditambah 81 yaitu 9. Selanjutnya S33 ada 16 bilangan genap ya dan 17 bilangan ganjil. Jadi min 16 kali 17 ditambah 17 kuadrat yaitu 17. Oke, selanjutnya S50 ada 25 bilangan genap dan 25 bilangan ganjil. Ya, jadi min 25 kali 26 ini yang jumlah 25 bilangan genap ditambah 25 kuadrat. Ini bilangan ganjil ya, 25 bilangan ganjil. Min 25. Nah, tinggal kita jumlahkan 9 tambah 17 yaitu 26 dikurang 25 menjadi 1. Lima orang anak masing-masing memiliki sejumlah uang. Kristo, salah satu di antaranya, mengamati bahwa jika dia menyumbahkan uang yang dimiliki oleh setiap 2 orang dari mereka, akan diperoleh dalam ribuan rupiah 40, 61, 26, 36, 59, 24, 34, 45, 55, dan 20. Yang ditanyakan adalah jumlah uang kelima anak itu.
Jadi dianggap kelima anak mempunyai inisial A, B, C, D, E. Ya. Nah, jika A ditambah B, A ditambah C, A ditambah D, A ditambah E, lalu B ditambah A, ini sudah tadi ya, di A tambah B, jadi langsung di B tambah C, B tambah D, B tambah E, ya. C juga sama, ke A dan ke B sudah, maka tinggal C ke D, C ke E, yang D ke A, ke B, ke C sudah, maka tinggal D ke E. Nah, akan didapatkan, jadi akan didapatkan nanti ada, kalau kita jumlahkan semua, ya, ada 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Ya, jadi masing-masing kalau dijumlahkan hasilnya adalah 40, ditambah 61, ditambah 26, dan seterusnya sampai terakhir ditambah 20. Oke, maka kalau kita jumlahkan semua akan menjadi Rp800.000. Ya, ini 4 kali jumlah dari kesemuanya kelima orang ini. Ya, maka jumlah uang kelima anak tersebut ya adalah tinggal kita bagi 4, yaitu 800.000 dibagi 4 menjadi 200.000. Dalam suatu pertemuan terjadi 28 jabat tangan. Setiap 2 orang saling berjabat tangan, paling banyak sekali. Banyaknya orang yang hadir dalam pertemuan tersebut paling sedikit adalah, jadi setiap 2 orang berjabat tangan ya tidak boleh berjabat tangan lagi ya, karena paling banyak sekali. Banyaknya orang yang hadir dalam pertemuan tersebut paling sedikit adalah, jadi kita bisa menggunakan pola orang, banyaknya orang dikalikan dengan banyaknya orang tersebut ditambah 1 dibagi 2. Ya, jadi tinggal dilihat ada 28 jabat tangan. Nah, yang kita cari adalah jumlah orang yang berjabat. Ya, jadi pertama duanya kita geser ke kiri menjadi perkalian, ya 56 dikali 2. Nah, tinggal kita cari berapa kali berapa yang berurutan, hasilnya 56. Oke, jadi jawabannya adalah 7 kali 8. Nah, karena perkalian 7 dan 8, maka yang N-nya, banyaknya orang yang berjabat tangan adalah 7. Diketahui A tambah A plus 1 tambah A plus 2 tambah seterusnya sampai angka terakhir adalah 50 jika dijumlahkan menjadi 1139. Ya, jika A bilangan positif, maka berapakah nilai A? Jadi dilihat dari urutannya, yang pertama adalah A, yang kedua A plus 1, yang ketiga A plus 2, artinya ada perbedaan yang sama, yaitu masing-masing bilangan berbeda 1. Ya, berarti di sini adalah deret aritmatika. Oke. Nah, kalau kita menggunakan barisan aritmatika, ditanya jumlahnya, maka kita masukkan ada 2 rumus ya, yaitu N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B, di mana N banyaknya bilangan, A suku pertama, B adalah bedanya. Atau kita bisa memakai rumus yang lebih pendek, yaitu N per 2 kali A tambah UN. N ini adalah banyaknya bilangan, ya, Sn jumlahnya, jumlah N suku pertama, A adalah awal, UN adalah suku terakhir. Nah, di sini sudah ada A dan 50 ya, artinya kita bisa menggunakan yang rumus ini. Oke. Jadi langsung masuk, jumlahnya adalah 1139 sama dengan N per 2 dikali A ditambah 50. 50 adalah suku terakhir. Oke. Maka 2 digeser ke ruas kiri menjadi 2278 sama dengan N dikali A tambah 50. Jadi kita akan mencari perkalian berapa ya, 2 bilangan yang hasilnya 2278. Ya, kita pecahkan seperti ini. Yang memungkinkan adalah 1 dikali 2278 ya. Nah, karena N-nya ini 1, maka sementara di soalnya N-nya ada berapa bilangan ya. Jadi tidak mungkin. 2 dikali 1139 juga 2278.
Nah, sementara di soal dinyatakan lebih dari 2 sukunya. Jadi ini tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah 17 dikali 134 atau 34 kali 67. Ya, jadi kita akan mencoba mencari dua ini. Kalau 2278 adalah 17 dikali 134, ya, sementara rumusnya adalah A plus 50, maka A-nya adalah 84, ya, ditambah 50. Oke, nah sehingga tapi 84 ini di awal dianggapnya A, padahal di soal U terakhir, ya, U yang paling besar adalah 50, maka ini tidak memenuhi. Yang berikutnya 2278 adalah 34 dikali 67. Ya, 67 adalah 17 ditambah 50. Nah, karena di sini posisinya N, A, dan 50, maka A di sini adalah 17. Nah, ini memenuhi karena masih di bawah 50, ya, suku terakhirnya 50. Nah, jadi N-nya adalah 34, ya.